Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Hari ini Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI memulangkan secara bertahap para WNI yang berada di Lebanon. Pada gelombang pertama Senin pagi telah kembali 40 WNI dan 1 WNA ke tanah air dari kota aman di Yordania. Usai dievakuasi dari Beirut, mereka terbang ke Indonesia melalui kota aman di Yordania. Dari 40 WNI yang dievakuasi yang dibagi menjadi 2 gelombang, pada Senin pagi telah tiba 20 WNI dan 1 warga negara Lebanon. Para evakuee berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Saat tiba di bandara, pihak WNI wilayah Timur Tengah yang mendampingi evakuee menyerahkan mereka ke pemerintah provinsi untuk langsung memulangkan mereka ke rumah masing-masing. Pada gelombang pertama, 41 evakuee yang berasal dari 2 gelombang ini berhasil dievakuasi oleh Kemlu melalui jalur darat. Sedangkan 20 WNI yang tersisa masih dalam perjalanan dan diperkirakan tiba pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini gelombang keempat evakuasi WNI dari Lebanon akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Emirates nomor EK356. Selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang Dila, pukul berapa para WNI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat siang Valerie. Benar sekali bahwa pada sore hari ini akan ada sejumlah warga negara Indonesia yang telah berhasil dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pada gelombang ini atau pada gelombang keempat yang akan tiba, ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sekitar pukul 15.40 atau ini berarti sekitar 40 menit lagi. Nah, pada gelombang keempat ini ada sebanyak 20 warga negara Indonesia yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan ketibaan dari warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi pada gelombang keempat ini. Pada hari ini sendiri ada sebanyak 2 gelombang yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi pada pagi hari ini gelombang kelima sudah tiba pada pukul 7 pagi. Pada pukul 7 pagi ini sudah ada sebanyak 20 warga negara Indonesia dan juga 1 warga negara asing yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga secara keseluruhannya Valerie ini ada sebanyak 40 warga negara Indonesia dan juga 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah seorang warga negara Indonesia yang tiba pada hari ini. Tadi pagi kami juga sudah sempat berbincang dengan beberapa warga negara Indonesia yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini warga negara Indonesia yang baru tiba ini memang berasal dari berbagai daerah. Mereka juga memiliki berbagai macam background. Ada yang pekerja, kemudian juga ada beberapa yang pelajar yang sedang menempuh pendidikannya di Lebanon dan lain sebagainya. Mereka juga tadi menyampaikan bagaimana pengalamannya harus dievakuasi melalui jalur darat yang cukup panjang sebelum akhirnya dapat terbang kembali ke tanah air. Namun Valerie, untuk selengkapnya berikut adalah pernyataan dari Sri, salah seorang warga negara Indonesia yang baru saja tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari ini. Itu prosesnya lumayan agak lama ya, karena kan beberapa berkas-berkas mungkin butuh itu di imigrasi kita kemarin kenanya. Ketika dari Beirut ke Suriah itu biasanya sih cuma 2 jam atau 3 jam udah sampai sebenarnya di KBRI Suriah, KBRI Damaskus. Tapi karena ada proses ini di imigrasi, nggak tahu apa sistem mereka gitu. Jadi kita butuh waktu kemarin 13 jam di situ aja. Semua jalur darat? Ya, dari mulai Beirut ke Damaskus ke Syria sampai ke Jordan itu semua jalur darat. Ya, demikian Valerie adalah pernyataan dari salah seorang warga negara Indonesia yang baru saja tiba di tanah air pada pagi hari ini. Tentunya kita masih harus menunggu sejumlah 20 orang warga negara Indonesia lagi yang akan tiba pada sore hari ini. Nah Valerie, kalau kita melihat dari konferensi pers yang digelar pada Jumat minggu lalu oleh Direktur Perlindungan dari WNI dan juga BHI Yuda Nugraha, ini menyampaikan bahwa dalam hingga bulan ini ada sebanyak 65 warga negara Indonesia yang sudah berhasil dievakuasi dari Lebanon. Ke-65 warga negara Indonesia ini dibagi menjadi beberapa kloter hingga bulan
Oktober ini. Dengan berhasil dievakuasinya 65 warga negara Indonesia ini, ada sebanyak 56 warga negara Indonesia lagi yang masih berada di Lebanon hingga saat ini. Nah, Valerie, evakuasi ini memang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melihat dari meningkatnya saling serang antara Israel dan juga Hizbullah yang menyebabkan situasi di Lebanon ini menjadi semakin mengkhawatirkan, sehingga Kementerian Luar Negeri ini memutuskan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang masih berada di Lebanon. Demikian, Valerie, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Fadila Syarafina atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.